Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Miratul Aziza. Dan kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi semua yang merayakan. Dan ngomongin Idul Adha pasti nggak jauh-jauh dari daging kambing ataupun daging sapi ataupun daging sejenisnya ya. Dan kali ini saya akan berbagi resep dan cara membuat sate kambing khas Tegal yang lembut, tidak bau amis, enak dan gampang banget bikinnya. Apa sih rahasianya? Yuk kita simak ya sampai selesai. Bantu klik subscribe, like, dan share juga ya untuk video ini biar semakin banyak manfaat bagi yang membutuhkan dan yang lagi pengen bikin sate kambing khas Tegal. Pertama kita siapkan daging kambingnya yaitu 500 gram, campur ada daging, ada lemak dan ada hati. Nah ini kita potong ukuran dadu kurang lebih 2 cm x 2 cm x 2 cm. Ini perkiraan saja karena pasti bentuk dagingnya itu enggak yang kotak banget, apalagi daging kurban ya, biasanya motongnya juga enggak serapi tukang daging. Nah ini kita pisahkan antara daging dan lemaknya. Tujuannya adalah untuk mempermudah ya saat nanti pas ditusuk, karena nanti kita akan selang-seling antara daging, lemak, dan juga hati. Nah ini lemaknya. Dan sebagai informasi, dagingnya tidak perlu dicuci ya. Jadi kalau misalnya dicuci itu harus yang bersih banget. Jika tidak bersih malah justru akan menimbulkan bau amis. Jadi jika ada bulir-bulir kotor gitu bisa dibersihkan dengan tangan ataupun tisu, jadi tanpa perlu air. Oke baik, ini kita potong semuanya sampai dengan selesai. Video saya percepat ya. Ini termasuk hatinya juga, nanti kita potong-potong juga. Untuk pisau ini saya menggunakan pisau stain cookware. Sudah pernah saya ulas juga di video-video sebelumnya, silahkan ditonton juga untuk detail pisau ini. Pisaunya enak banget juga, tajam. Nah ini hatinya, ini hati juga optional ya, kalau ada. Ini kebetulan saya ada hatinya. Dan hati ini juga termasuk jeroan ya, kolesterol tinggi juga. Jadi kalau yang ada kolesterol tinggi mungkin bisa di skip, bisa dikasih ke tetangga. Oke, ini sudah selesai. Dan untuk selanjutnya kita tinggal nusuk. Ini selang-seling ya, jadi isinya 5 potong daging, hati, daging, lemak, dan berikutnya daging lagi. Jadi 3 daging, 1 hati, dan 1 lemak. Nah ini harus rapet, karena kalau nggak rapet nanti pas dibakar kena api dia akan bikin gosong dan putus ya lidinya. Dan juga nggak boleh yang bergerombol banget, rapet banget gitu. Jadi harus tetap kayak dipipihkan, jadi biar matangnya juga rata dan cepet, jadi nggak sampai gosong. Nah ini kita tusuk sampai dengan selesai. Dan khasnya sate Tegal itu lidinya pakai lidi seperti ini ya. Kalau di daerah lain kadang ada yang pakai bambu agak lebar-lebar. Nah ini kalau sate Tegal khasnya seperti ini. Nah ini kita tusuk semuanya sampai dengan selesai. Seru ya. Dan ini juga harus hati-hati ya, ujungnya ini tajam, jadi pas nusuk ini harus hati-hati banget. Dan kalau sama anak kecil harus diperhatikan dalam pengawasan, takutnya jarinya ketusuk. Nah ini lemak, berikutnya ditutup dengan daging. Oke. Oke, ini kita ratakan, jangan sampai ada celah lidi yang nggak tertutup oleh daging. Oke, nah ini udah rapet dan udah juga pipih. Nah berikutnya ini saya mau kasih juga untuk tusukan isinya hati aja.
Ini saya bikin 4 tusuk dan selebihnya saya bikin yang seperti di awal tadi, jadi mix antara daging, hati, dan lemak. Nah ini lemak juga pas dibakar ini emang bikin aroma gurih ya tersendiri ya. Kalau misalnya memang kurang suka lemak, ya lemaknya mungkin bisa di skip, dikasih ke tetangga juga. Ya bagusnya sih ngasih ke tetangga juga sekalian satenya ya. Kalau misalnya mau ngasih lemak ya dikasih dagingnya juga, jadi jangan cuma lemaknya aja. Ini video saya percepat. Ini setelah 4 tusuk hati, berikutnya balik lagi ke seperti awal. Ini daging, hati, daging lagi, dan berikutnya lemak dan daging lagi. Ini kita tusuk semuanya sampai dengan selesai. Lagi-lagi saya ingatkan hati-hati saat menusuknya dan pastikan rapat semua di lidi. Oke, ini hasilnya setelah jadi. Total ada 19 tusuk dari 500 gram. Berikutnya kita siapkan untuk marinasinya, bumbu marinasi. Nah ini menggunakan nanas ya, kira-kira 1 potong aja. Nah ini kuncinya nih yang bikin daging kambing lembut, empuk, tanpa bahan kimia tambahan ya. Jadi ini kandungan enzim bromelin yang ada di nanas ini adalah enzim alami yang dapat melembutkan daging. Dan ini kita tambahkan dengan 3 sendok makan kecap dan setengah sendok makan margarin. Nah ini untuk margarin sama kecap sebenarnya optional ya. Kadang ada yang lihat satenya itu hasilnya putih, nah itu nggak ditambah kecap biasanya. Nah ini kita campurkan dengan daging, jadi kita lumuri dan kita diamkan 30 menit. Tujuannya adalah agar si bromelin ini yang dari nanas ini bekerja dengan baik, meresap dan melembutkan daging. Kalau misalnya nggak pakai nanas, kadang juga ada ya daging yang sebelum dipotong-potong ataupun sudah dipotong tapi belum ditusuk lidi, bisa dengan ditutup daun pepaya. Jadi kandungan enzim papaya dalam daun papaya itu juga dapat melembutkan daging kambing. Nah ini jadi kita nggak perlu bahan-bahan kimia ya untuk melembutkannya. Dan ini juga salah satu yang akan membuat kita saat membakar nggak perlu lama-lama, tapi udah mateng dalamnya, lembut banget. Nah ini kita diamkan selama 30 menit ya. Dan sambil menunggu 30 menit kita siapkan sambal kecapnya, yaitu kita potong seperti ini ya untuk bawangnya. Jadi bukan diiris tipis tapi dipotong seperti ini. Dan ini khasnya sate kambing Tegal, yaitu sambalnya sambal kecap, bukan sambal kacang. Oke, ini saya pakai 3 buah bawang merah. Oke. Oh iya, bawang merah juga berdasarkan penelitian dia punya fungsi untuk menurunkan kadar kolesterol tubuh ya di darah. Jadi pas banget ya, ini daging kambing itu ada kolesterolnya dan ini sebagai penawarnya. Dan ini juga kita gunakan tadi tomat ya, tomat 1 biji dipotong dan 5 biji cabai rawit kita haluskan. Dan kalau ingin lebih pedas tinggal tambahkan, kalau ini pedasnya sedang, kalau misalnya pengen nggak pedas kurang aja, misal 3 ya. Ini cabai dan tomat juga tinggi dengan vitamin C juga ya, bagus juga untuk kesehatan. Dan ini kita tambahkan bawang goreng biar tambah sedap. Ini kita tambahkan kecap manis. Nah ini cukup 9 sendok ya, kalau pengen lebih juga boleh sih. Ini ya untuk sedang aja biar nggak lebih terlalu banyak pas satenya habis. Oke, ini kita aduk rata. Kita taburi dengan bawang goreng lagi sedikit. Kita panaskan pemanggangnya atau pembakar satenya. Ini saya menggunakan alat ini di atas kompor, nggak usah perlu pakai arang. Kalau emang di rumah ada arang boleh ya pakai pembakar arang, itu lebih enak lagi, lebih sedap lagi. Nah ini dengan api sedang, cuma kayaknya apinya mulai naik jadi saya kecilkan.
Oh ya, tadi untuk piringan yang di atas tungku itu muter ya. Dia karena di bawahnya itu kayak tatakannya itu ada jarumnya. Jadi karena dia kena panas dan kena tekanan dari api itu, jadi dia muter sendiri. Jadi nggak perlu pakai kipas juga. Oke ya, ini sambil kita bolak-balik secara berkala biar nggak gosong dan matangnya merata. Dan yang sisi kanan bisa digeser ke sisi tengah karena api yang di tengah itu kan pasti lebih besar ya daripada yang di samping. Oke, dan ini juga untuk naro satenya juga hati-hati lidinya antara daging dan lidi ya, yang di tengah-tengah itu pastikan untuk tidak kena api langsung ya. Jadi dalam arti nggak yang biar nggak gosong dan putus saat dibakar. Nah ini mulai ada yang terlihat coklat, hati-hati jangan sampai putus. Kalaupun putus tinggal kita ganti tusukannya. Nah ini udah mateng. Kurang lebih pembakaran ini 4-5 menit ya, dengan api kecil karena tadi api sedang agak mengkhawatirkan apinya naik, jadi saya kecilkan. Nah ini kita bakar semuanya sampai selesai ya. Saya ini 3 tahap bakarnya karena memang tangan saya juga terbatas. Maklum bukan tukang sate yang bisa panjang banget ya satenya yang bakarnya ya. Jadi saya ini bagi 3 sesi pembakaran. Oke, ini yang kedua udah mateng dan berikutnya tinggal yang hati. Nah ini hasilnya ya, setelah jadi semua dada enak mantep dan udah coklat semua, nggak ada yang merah-merah. Kalau ada yang merah-merah berarti itu belum mateng. Nah ini kita tinggal tuang sambal kecap yang telah kita siapkan tadi. Pokoknya mantul banget deh, ini empuk banget dan bikin nagih. Kalian nggak perlu jauh-jauh ke Tegal ya. Ataupun yang orang Tegal lagi merantau, kalau kangen bisa bikin sendiri ini satenya kayak gini. Oh ya, untuk tusuk satenya bisa dibeli di toko bahan kue ya. Biasanya mereka jual yang buat nusuk sosis atau cilor ataupun telur gulung. Nah ini saya menggunakan tusuk itu. Oke, udah jadi ya, tinggal dimakan dengan nasi panas. Mantul banget. Dan untuk garnish ini nanti saya tambahkan potongan bawang merah dan tomat yang belum dicampurkan ke kecap biar lebih cantik dan menarik. Oke, semoga bermanfaat ya. Selamat mencoba dan komen di video ini serta share ke yang lain ya, biar yang lain juga pada tahu cara bikin sate kambing khas Tegal yang enak, mantul dan ngangenin. Terima